Kok gimana sih caranya investasi properti buat pemula? Apa aja yang harus disiapin? Pertanyaan-pertanyaan itu sering banget ya ditanyain belakangan ini setelah aku jelasin kenapa properti adalah investasi terbaik di videoku sebelumnya. Nggak pakai basa-basi lagi, aku bakal langsung masuk ke step by stepnya. Cara investasi properti terutama buat kalian yang belum punya pengalaman sama sekali. Yang pertama adalah step 0. Down payment. Aku bakal mulai dari step 0 ini, dimana ini yang paling basic dan harus kalian kenalin sebelum berinvestasi di properti, yaitu adalah DP-nya itu sendiri. Sebenarnya DP ini nggak cuman berlaku di properti ya, tapi hampir di semua transaksi itu butuh modal di awalnya. Misalnya, kalau kita mau pesen makan di restoran buat dinner aja, biasanya ada uang muka yang harus dibayarin sebagai pengikat, supaya tempat kita itu nggak diambil sama orang lain. Hal yang sama ini juga sebenarnya berlaku di properti. Biasanya jumlah DP harus disiapin di angka 20% dari harga jualnya itu. Andaikan properti yang ingin dibeli adalah 500 juta, makanya kita harus siapin 100 juta untuk DP-nya. Tapi perlu diingat juga, kalau harga properti itu bisa naik setiap tahunnya. Buat kalian yang harus nabung dulu buat kumpulin DP-nya, jumlah uang yang harus dikumpulin itu pasti jauh lebih besar dibandingkan 100 juta sekarang karena adanya inflasi. Nah, sebenarnya kalian bisa mengumpulkan DP itu lebih cepat kalau kalian itu melakukan investasi di instrumen investasi. Intinya, instrumen investasi ini gunanya untuk membantu kalian mengalahkan inflasinya. Tapi sebenarnya teman-teman itu juga nggak perlu mengumpulkan DP kalau benar-benar tahu caranya. Kalian bisa lihat di videoku sebelum-sebelumnya, ini adalah basicnya aja. Tapi kalau misalkan kalian mau lebih expert, di video-videoku sebelumnya sebenarnya aku sudah banyak banget ngebahas gimana caranya supaya kalian itu bisa membeli properti tanpa harus mengeluarkan DP-nya itu. Karena DP-nya itu sifatnya nanti kayak cuman pinjam aja sebentar, 1 hari setelahnya itu langsung kembali lagi DP-nya. Jadi kalian nggak perlu ngumpulin DP-nya itu, kalian bisa langsung membeli propertinya tanpa DP sama sekali. Jadi pembiayaan itu 100% bisa menggunakan bank, asalkan ini yang penting nilai propertinya itu adalah under value. Nah, kemudian step yang pertama, cash atau KPR. Setelah kita mengenal tentang DP yang tadi, kita harus tahu dulu pembayaran berikutnya itu kita menggunakan apa. Mau menggunakan KPR bisa, menggunakan cash juga bisa. Sebenarnya masing-masing ada plus minusnya ya. Kalau kalian membayar langsung via cash, otomatis kalian udah nggak perlu lagi punya kewajiban untuk bayar cicilan sama sekali ke bank. Secara psikologis mungkin kalian akan ngerasa lebih aman dan nyaman. Tapi sebenarnya jumlah uang yang diperlukan itu juga sangat besar. Kalian harus menabung lebih lama lagi untuk bisa mendapatkan properti itu. Nah, aku pribadi lebih senang ngambil KPR. Walaupun andai kata aku punya uang cukup untuk bayar properti itu satu secara full pakai cash, tapi sebenarnya lebih bagus lagi kalau misalkan kita menggunakan semua cash kita itu hanya untuk DP-DP-nya aja. Ini kita ambil contoh kalau propertinya itu bukan under value. Ini kita belajar basicnya dulu ya. Jadi ketika kita beli properti, daripada kita membelinya itu cuma satu aja, lebih bagus kalau kita itu membelinya 5 sekaligus. Tapi dengan catatan 5-nya ini bisa menggenerate cash flow sendiri dari setiap propertinya itu. Nah, dengan begini kalian itu bisa mendapatkan capital gain atau apresiasi dari propertinya itu sendiri dari ke-5 unitnya itu sendiri. Dan akhirnya capital gain yang didapatkan itu tidak dari satu properti tapi langsung ke 5-5-nya. Dan kalau kalian memang tertarik untuk mengambil KPR di bank, satu hal yang harus kalian perhatikan itu adalah kemampuan dari kreditnya. Bank akan menilai dari beberapa aspek. Yang pertama, kadang-kadang mereka itu dari perputaran income yang kita dapatkan setiap bulannya. Kalau perputarannya dianggap cukup untuk membayar cicilan, dia akan memberikan. Atau yang kedua, ada beberapa bank juga yang cukup punya 20% aja dari nilai propertinya yang mengendap selama 3 bulan full, itu sudah bisa langsung dicairkan kreditnya tanpa harus memperhatikan perputaran setiap bulannya. Nah, ini yang menarik. Kalau misalkan kita pakai metode yang 20% aja sudah bisa langsung ambil kredit, teman-teman sudah bisa mempersiapkan 3 bulan income yang mengendap 20% ini dari jauh-jauh hari. Misalkan 1 tahun sebelumnya teman-teman sudah tahu nih, teman-teman harus mengumpulkan kurang lebih DP-nya itu 300 juta. Jadi teman-teman waktu 1 tahun sebelumnya itu sudah mengumpulkan atau menabung beserta tabungannya itu dikelola untuk diinvestasikan seperti di tabungan saham US atau kripto. Nah, teman-teman bisa menggunakan aplikasi Nanovest untuk membantu mempersiapkan 3 bulan income yang mengendap 20% ini. Karena aku sendiri juga menggunakan Nanovest dan dia ini aplikasi yang memang withdrawal
banknya itu selalu sukses, aman, dan sudah terlisensi sama Bapepti. Dan mereka juga sudah terdaftar dari perlindungan resiko cybercrime dari asuransi Sinarmas. Nah, step yang kedua adalah lihat marketnya. Ya jelas dong, kalau misalkan kita mau beli sesuatu, pasti kita harus ngelihat marketnya tuh seperti apa. Nah, teman-teman pastikan, karena properti ini adalah nilainya tinggi, teman-teman nggak bakal bisa nemuin yang bener-bener bagus kalau cuma hanya 1 kali, 2 kali lihat aja. Teman-teman itu pasti membutuhkan proses yang panjang banget, dan kalau kita ambil dari bukunya Real Estate Riches yang ditulis oleh Dolph Virus, dia itu mengajarkan formula untuk kita bisa mendapatkan properti yang bagus, itu menggunakan rumus 100-10-31, di mana 100 propertinya itu kita cari sebanyak-banyaknya. Dan kemudian 10 itu adalah yang benar-benar kita sudah lihat kira-kira ini yang paling oke. Dan habis itu yang 3, setelah itu kita sudah bisa nego-negoin dan mulai mengappraisal properti-properti ini. Dan akhirnya satu propertinya ini kita bisa dapatkan dengan nilai yang sangat-sangat bagus. Pastikan teman-teman ini nyarinya harus banyak banget. Karena proses untuk pencarian properti itu sama sebenarnya kayak kita mencari jodoh aja. Cari jodoh juga nggak mungkin karena kalian cuma lihat 1-2 kali langsung oke sampai nanti akhirnya married. Karena ini prosesnya itu juga butuh yang sangat panjang. Kita pinjamannya juga sangat panjang. Makanya untuk screening itu kalian harus melakukannya itu sampai banyak banget. Nah, untuk detailsnya harus cari yang seperti apa, itu teman-teman bisa nonton di video-videoku sebelumnya. Karena itu bakal banyak banget apa yang harus dihindari, kenapa tidak boleh properti yang seperti itu sudah dijelaskan. Nah, kemudian yang step ketiga itu adalah dari negosiasinya. Jadi pastikan setiap kali kalian membeli properti, negosiasi skill itu sangat dibutuhkan. Di sini aku juga sudah membuat videonya untuk cara kalian itu bisa menegokan supaya properti yang kalian lirik itu bisa jauh lebih murah daripada harga pasarannya. Karena sekali lagi, barang properti tidak seperti komoditas. Kita tidak bisa ngelihat properti itu seperti kayak merek-merek minuman. Jelas ya, kalau kita misalkan melihat minuman, Cleo di sini harganya 5.000, di sana juga 5.000, ada yang lebih jualnya itu di angka 20.000, ya kita tidak mau tuh beli yang 20.000, kita pasti maunya beli yang 5.000. Tapi kalau di properti, ini tuh semua orang bisa jualan, jadi tergantung dari kondisi dari si pemilik propertinya. Makanya kalau misalkan propertinya itu lagi benar-benar butuh banget, kalian negosiasi, dan pada saat dia lagi kepepet banget, kalian bisa mendapatkan harga yang sangat-sangat fantastis. Nah, step yang keempat itu adalah pilih kontraktor. Sesudah kalian memiliki harga yang cocok dan pencairan KPR-nya juga cocok dari bank, sebenarnya masalah selanjutnya itu adalah dari renovasi. Hampir 90% properti yang aku beli itu renovnya itu besar banget, dan kemudian itu bakal aku jadikan kos-kosan. Dan di tahap pemilihan kontraktor itu sangat krusial karena angkanya tuh gede banget. Kalau kita ngomongin bangunan, angkanya itu bukan cuma 2 juta, 3 juta, tapi sudah ngomongin ratusan juta. Nah, biaya renovasi itu bisa menjadi bumerang kalau kita nggak ngerti caranya. Kayak seperti pada awal aku juga mulai main di properti, harga yang aku dikasih dari kontraktor itu sangat besar banget. Tapi ketika cari yang murah, ternyata malah dikasih spek bahan-bahanan yang jelek juga. Nah, ini juga membuat aku kadang-kadang bingung sebenarnya harus pakai yang seperti apa. Makanya teman-teman harus benar-benar ngerti cara mencari kontraktor. Tapi sebenarnya prinsip utamanya bukan di kontraktor. Kuncinya adalah mencari pelaksana dan mencari arsitek yang bisa menggambar secara detail. Karena kalau misalkan arsitek sudah membuat secara detail, akan susah untuk membuat kontraktor itu bermain dari spek-speknya. Dan kemudian harus ada kontrol dari pelaksana karena kalian pastinya tidak akan bisa mengecek setiap harinya. Nah, yang terakhir adalah step 5, yaitu menjadi investor properti. Nah, sebenarnya setelah kalian melewati step 0-4, selamat, kalian sebenarnya itu sudah menjadi investor properti. Hanya saja investor propertinya itu cerdas atau enggak. Kalau kalian itu cuma dipakai sendiri, ya kalian itu bukan investor properti yang cerdas. Tapi kalau kalian bisa menggenerate cash flow, kalian jadikan kos-kosan, itu baru kalian itu jadi investor yang cerdas. Sebenarnya ada yang lebih cerdas lagi, yaitu adalah menjadikan rumah dan juga jadikan kos-kosan. Jadi mereka itu tinggal sama anak kosannya di dalamnya, mereka tinggal di sana, cicilan rumahnya itu dibayarin dari anak kosannya, sampai nanti akhirnya setelah lunas, kos-kosannya itu tidak dijadikan kosan, benar-benar dijadikan rumahnya mereka sendiri. Jadi mereka tidak perlu cicil, akhirnya setelah 10-15 tahun propertinya itu punya mereka. Nah, bukan itu aja, sebenarnya kalau misalkan kalian itu benar-benar expert banget ya, setiap income-nya itu bukan cuma bisa nutupin cicilan, tapi kalian bisa mendapatkan keuntungan juga. Nah, keuntungan ini sebenarnya
kalau kalian cuma didiamin aja dari tabungan itu juga sayang ya. Kalian juga bisa nih spare dari keuntungan setelah dipotong cicilan, itu kalian bisa taruh juga ke instrumen-instrumen investasi lainnya seperti ke saham US atau cryptocurrency. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan aplikasi dari Nanovest juga. Di situ kalian sudah bisa loh invest mulai dari 5 ribuan aja dan sudah ada 2000 pilihan saham ataupun kripto. Jangan lupa pakai kode referralku ini buat dapetin bonus lagi dari Nanovest. Nah, berikut tadi adalah cara step by step untuk kalian itu bisa memiliki properti dari nol. So, teman-teman, thank you for watching. Semoga video ini bisa bermanfaat and I'll see you in the next video, guys. See ya!